السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Ayat berikutnya dari surat An-Nisa adalah ayat yang ke-93. Setelah mengatakan sebelumnya bahwa seorang mukmin tidak mungkin membunuh orang mukmin lainnya kecuali kalau nggak sengaja. Kalau seorang mukmin membunuh mukmin lainnya tidak mungkin. Atau bahasa tidak mungkin itu artinya terlalu jauh. Hampir mustahil seorang mukmin membunuh mukmin lainnya. Kalau ternyata ada seorang mukmin membunuh mukmin lainnya dengan sengaja, berarti orang ini keterlaluan. Bisa jadi munafik, bisa jadi aslinya kafir pura-pura Islam, bisa jadi. Sehingga Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras pada ayat berikutnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, hala kaunihi muta'ammidan, keadaannya sengaja, bukan tidak sengaja. Fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Neraka jahannam adalah neraka yang paling mengerikan dibandingkan neraka-neraka lain. Ada neraka wail, ada neraka sakor. Yang paling mengerikannya, yang kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari api neraka seluruhnya, terutama neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Berlindung kepada Allah dari azab kubur dan azab jahannam. Fajazauhu jahannam, maka siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini juga menunjukkan betapa kerasnya ancaman. Wa ghadiballahu alaihi, ditambah dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemurkaan yang lebih mengerikan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Masih ditambah lagi dengan laknat, wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala mengadabnya, mempersiapkan baginya azab yang mengerikan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam syarahnya dalam tafsirnya, taqaddama anna Allah akhbara annahu la yasdur qatlul mu'min minal mu'min. Bahwasanya Allah telah menghabarkan tidak akan muncul pembunuhan dari seorang mukmin terhadap orang mukmin lainnya, tidak mungkin. Wa anna al-qatl, dan bahwasanya al-qatl, pembunuhan itu, minal kufril amali,
merupakan kekafiran yang sifatnya kufur amal. Wa dzakara huna wa'idul qatil amdan, dan di sini ada ancaman bagi sang pembunuh yang sengaja membunuhnya. Wa'idan, ancaman yang turjifu lahul qulub, ancaman yang membuat hati bergetar. Wa tansadi' lahul af'idah, yang fuad, jiwa ini merinding, takutan. Wa yanza'iju minhu ulul aql, ulul uqul, yang niscaya orang-orang berakal pasti nggak akan berani melakukannya. Yanza'ij artinya berhenti, tidak akan berani melakukan pembunuhan kalau ancamannya seperti ini. Fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. 4 bentuk ancaman. Falam yarid fi anwa'il kaba'ir a'zama min hadzal wa'id. Tidak disebutkan, tidak didapatkan, tidak diriwayatkan, tidak dihikayatkan adanya bentuk ancaman terhadap dosa besar dengan ancaman yang seperti ini. Ada ancaman terhadap dosa, jangan bicara kafir. Kalau kafir jelas, karena itu yang paling tingginya. Kemaksiatan yang diancam dengan sekeras ini ada. Mungkin ancaman yang paling mengerikan diantaranya adalah terhadap orang yang lari dari perang. Apa ancamannya? Orang yang lari dari perang. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. Orang yang lari dari perang bukan karena berpindah pasukan, bukan karena strategi, tetapi benar-benar lari dari perang, dikatakan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad ba'a bighadabin min Allah. Dia telah mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya jahannam. Baru 2. Enggak disebut laknat. Alaysa kadzalik? Enggak disebut laknat, enggak disebut yang lainnya. Dan tidak disebut kekekalan padanya. Tapi di sini neraka jahanam, kekekalan, kemurkaan, laknat. 4. Bal wala mithluhu. Apalagi yang lebih tinggi dari ancaman terhadap dosa pembunuhan ini, yang sama saja nggak ada. Apalagi yang lebih. Ala wa huwa al-ikhbar bi anna jazaohu jahannam, yaitu pengkhabaran dari Allah bahwa balasannya adalah neraka jahannam. Ai fahadzan, yang maknanya dosa ini adalah adzanbul azim, dosa yang besar. Qad intahaba wahdahu an yujaza sahibahu bi jahannam, telah membawa pelakunya ini sendiri pada balasan di dalam neraka jahannam. Bima fiha minal adzabil azim, tentunya dengan apa yang ada dalam neraka jahannam dari azab yang sangat besar, kehinaan yang sangat menghinakan, wa sukhtil jabbar, ditambah kemurkaan dari Allah sang jabbar, wa fawatil fawzi wal falah, dan dihilangkannya harapan keselamatan. Di mana ancaman dihilangkan, kesempatan selamat? Laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Wa la'anahu, berarti kesempatan untuk mengharapkan rahmat dihilangkan. La'anahu, dilaknat. Wa husulul khaybah wal khasar, dan didapatkan kerugian dan kesengsaraan. Fa'iyadan billahi min kulli sababin yub'idu an rahmatih.
Maka kita berlindung kepada Allah dari segala sebab-sebab yang menyebabkan seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal wa'id lahu hukmu amsalih min nususil wa'id. Tetapi catatan pentingnya agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama dengan kesalahan Khawarij dan sejenisnya. Agar kita jangan tersesat seperti kesesatan Khawarij. Ingat, hadzal wa'id lahu hukmu amsalih min nususil wa'id. Ancaman ini hukumnya sama dengan semua ancaman-ancaman lain di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ancaman. Dan ancaman berbeda dengan janji. Al-wa'd wal-wa'id. Ini ancaman. Ini janji. Baik. Apa perbedaannya? Kalau janji pasti Allah tepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. La yukhlifullahu wa'dah. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Pasti ditepati. Baik, kalau ancaman terserah masyiatillah. Kalau ancaman terserah Allah SWT. Kalau Allah timpakan, Allah sudah mengancam. Wajar kalau Allah timpakan ancaman tadi, karena Allah sudah mengancam. Kalau Allah tidak timpakan ancamannya, apakah itu menyelisihi janji? Tidak, karena ini bukan janji. Ancaman bukan janji. Kalau orang menyelisihi janji disebut apa? Sulaya janji atau ingkar janji. Khianat. Iya kan? Itu sifat jelek. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari sifat ingkar janji. Tetapi kalau sudah mengancam kemudian dibatalkan ancamannya, maka itu sifat afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Afuun maknanya Allah sudah mengancam tetapi Allah urungkan dan Allah maafkan. Jadi kalau tidak jadi menimpakan apa yang sudah diancamkannya, itu sifat apa? Afu, pemaaf. Afuun ghafur, Maha pengampun. Sikap baik atau sikap jelek, sifat baik atau sifat jelek, sifat terpuji. Maka Allah disifati dengan afu, Allah disifati dengan ghafur, ghafurur rahim, afuun ghafur. Allahumma innaka afuun, pemaaf, ghafur pengampun. Kalau membatalkan ancaman berarti pengampun. Kalau membatalkan janji, pengkhianatan, pengingkaran janji, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Baik, faham ini dulu, baru kemudian kita lihat ucapan Syekh Sa'di tentang masalah pendapatnya atau pegangan para ulama ahlus sunnah terhadap ayat-ayat ancaman. Qala rahimahullah, wa hadzal wa'id, ancaman ini lahu hukmu amsalih, memiliki hukum yang sama dengan semisalnya dari ancaman-ancaman yang lain dalam Quran dan Sunnah. Apa itu? Ancaman ala ba'dil kabair wal ma'asi bil khulud fin nar. Ada ancaman-ancaman lain di dalam ayat-ayat lain terhadap dosa-dosa besar, terhadap kemaksiatan dengan kekekalan. Ada apa enggak? Ayat-ayat lain ada. Wa man ya'sillaha ya'si ma'siyat wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam, terus khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ancaman kekekalan juga. Ayat lain juga ancaman kekekalan. Sekian banyak ayat mengancam dengan ancaman kekekalan. Aw hirmanil jannah, atau ancaman tidak akan masuk surga. Ada di dalam Al-Quran sekian banyak ayat-ayat yang mengancam
orang yang berbuat dosa tertentu tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Di antaranya dalam hadis, la yadkhulul jannata qattat. Enggak akan masuk surga qattat. Qattat itu adalah tukang adu domba. La yadkhulul jannata namam. Kaum Khawarij, karena mereka dangkal pikirannya, dangkal ilmunya, Khawarij, karena dangkal ilmunya, memahami dengan kebodohan. Kalau kekal di dalamnya, ya berarti kafir dong. Selama-lamanya seorang muslim terus mengadu domba, kekal dalam neraka selama-lamanya. Berarti sama dengan orang kafir. Berarti orang yang mengadu domba kafir, kekal dalam neraka. Orang yang membunuh orang mukmin lainnya kafir, kekal dalam neraka. Berarti orang yang bermaksiat, wa man ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat pada Allah dan bermaksiat pada Rasulnya, fa innalahu nar jahannam khalidan fiha, maka dia masuk dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, berarti kafir. Yang berbuat maksiat ini berarti kafir, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Mu'tazilah sok bersikap tengah, sok bijak, bukan bijak beneran, sok bijak. Ya memang kekal di dalam neraka, ayatnya sudah sangat jelas. Tetapi tidak kafir. Kata Khawarij, tidak kafir kok kekal dalam neraka. Bagaimana itu? Apa ada muslim kekal dalam neraka? Ya muslim juga bukan. Dia bukan muslim, bukan kafir. Tidak bisa dianggap mukmin. Bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Berarti kafir, bukan juga orang kafir. Terus apa ya Mu'tazilah? Fi manzilatin baina manzilatain. Dia kedudukannya di tengah antara dua kedudukan. Bagaimana nanti di akhirnya, di hari kiamatnya atau di akhirat nanti, di akhirat kekal dalam neraka, sama dengan Khawarij. Berarti Khawarij dan saudara mereka Mu'tazilah menganggap orang yang berbuat dosa kafir, kekal dalam neraka. Saya ulangi, Mu'tazilah dengan Khawarij sama-sama menganggap orang yang berbuat dosa kekal dalam neraka. Hanya saja istilahnya Khawarij kafir, istilahnya Mu'tazilah manzilah baina manzilatain. Tetapi tetap mereka menganggap kekal di dalamnya dalam neraka selama-lamanya. Ini keliru. Tidak mesti, belum tentu Allah terapkan ancaman ini. Memang itu diancam dengan kekekalan. Sebagaimana dosa-dosa lain pun diancam dengan kekekalan. Banyak dosa-dosa yang diancam dengan kekekalan dalam neraka. Tetapi insya'a, kalau Allah kehendaki, Allah terapkan ancamannya. Misalnya karena mukmin tidak mungkin membunuh dengan sengaja. Ternyata yang membunuh sengaja itu memang munafik. Kekal di dalamnya selama-lamanya, dilaknat dan seterusnya dan seterusnya. Tertunaikan semua ancaman-ancaman tadi. Bisa jadi ada orang yang sesungguhnya beriman, kemudian emosi, kemudian mengayunkan pedangnya dan terbunuh. Setelah terbunuh dia menyesal, takut kepada Allah, beristighfar, ya Allah, aku berbuat sesuatu yang dosa. Apakah dia kekal dalam neraka? Tidak. Dengan yakin. Mengapa? Masih punya tauhid. Apakah ada orang yang bertauhid kekal dalam neraka? Tidak ada. Barakallahu fiikum. Ucapan Ibnu Qayyim dalam hal ini sangat bagusnya. Akan dibawakan nanti oleh beliau. Ucapannya secara jelas, yang intinya adalah bahwa Allah menghabarkan asbab. Allah menghabarkan asbab. Bahwa membunuh orang dengan sengaja adalah asbab terhadap jahanam, kekal, apalagi penyebab kemurkaan Allah, penyebab laknat, penyebab jahanam, penyebab khulud, penyebab apalagi ghadab, kemurkaan Allah, dan penyebab laknat.
Tetapi Allah juga menerangkan di dalam ayat-ayat lain, sebagaimana Rasulullah SAW juga menjelaskan di hadis-hadis yang sahih, asbab mawani', penghalang-penghalang seorang untuk masuk dalam neraka jahanam. Diterangkan ke dalam Al-Quran, siapa yang bertauhid gak akan masuk neraka, diterangkan. Siapa yang begini gak akan kekal dalam neraka, siapa yang begini gak akan dimurkai Allah, siapa yang begini gak akan dilaknat. Maka mawani' ini sebaliknya ini penyebab mendapatkan ancaman-ancaman ini. Sedangkan asbab yang lain Allah terangkan mawani', penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan neraka jahanam. Baik, kalau ada asbab, ini kita ringkas saja, nggak usah pakai asbab, tetapi mawani'. Asbab diterangkan, mawani' diterangkan. Sebab-sebab masuk neraka dan penghalang-penghalang masuk neraka. Kalau ada penyebab masuk neraka yaitu pembunuhan, tetapi ada mawani'nya yaitu tauhid, bagaimana? Tinggal mana yang lebih kuat, kata Ibnu Qayyim. Apakah pembunuhan tadi dia lakukan dengan terencana, dengan niat dalam hati, dengan tidak peduli pada ayat dan hadis, gak peduli pada ancaman Quran, gak peduli pada nasihat siapapun, pokoknya saya akan bunuh dia, walaupun Allah melarang aku akan bunuh, walaupun Nabi melarang saya akan bunuh, maka ini penghalang tadi kalah dan dia masuk neraka dengan berbagai macam ancaman-ancaman tadi. Tetapi kalau seperti yang kita ceritakan tadi, dia terbawa emosi, setelah itu menyesal dengan sangat karena dia tidak nyangka kalau sampai terjadi pembunuhan seperti itu dari tangannya dia. Maka tentunya penyesalannya, kelemahannya, istighfarnya, taubatnya, menangisnya, menyesalnya, itu semua menyebabkan dia tidak kuat untuk mendorong ke dalam neraka jahanam. Sedangkan penghalangnya, dia punya tauhid, dia punya amal saleh, dia punya ibadah, dia punya salat dan seterusnya. Perhatikan sekarang ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, atau sebelum ucapan Ibnu Qayyim kata Syekh Sa'di, wa qad ikhtalafa al-a'imma rahimahumullah fi ta'wiliha ma'attifaqihim ala butlani qaulil khawarij. Ada perbedaan para ulama dalam menafsirkan ayat ini dengan kesepakatan mereka bahwa khawarij salah. Perhatikan, jangan dikira berselisihnya dengan Khawarij, tidak. Khawarij sudah jelas salah, Mu'tazilah sudah jelas salah. Ulama Ahlussunnah ketika menafsirkan ayat tadi ada berbeda pendapat. Yang jelas tidak seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Bitma'attifaqihim ala butlani qaulil Khawarij wal Mu'tazilah, dengan kesepakatan mereka untuk menentang dan menganggap batilnya pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Alladzina yukhallijunahum finnar, yang menganggap perbuatan tersebut mengekalkan dalam neraka selama-lamanya, walau kanu muwahhidin, walaupun bertauhid. Was-sawabu, yang benar dari tafsir mereka adalah apa yang diucapkan oleh Al-Muhaqqiq Al-Imam Al-Muhaqqiq Syamsuddin Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin. Di dalam Al-Madarij, maksudnya Madarijus Salikin. Fa'inahu qal, kata beliau, ba'dama dzakara ta'wilatil a'immah, setelah menerangkan beberapa takwil-takwil dari para imam-imam, kemudian beliau kritik satu persatu dan kemudian beliau sebutkan yang rajih. Wa qalat firqatun, dan salah satu firqah berpendapat, hadhihi nusus wa amtaluha mimma dzukira fihi al-muqtadi lil 'uqubah. Kata beliau, nas-nas, dalil-dalil yang seperti ini dan yang semisalnya adalah dalil-dalil yang menyebutkan beberapa perkara yang menyebabkan balasan. Muqtadi itu memberikan konsekuensi, dibalas. Lil 'uqubah, balasan. Kita terjemahkan saja muqtadinya dengan sebab supaya tidak bertentangan dengan apa yang saya terangkan tadi. Berarti disebutkan di dalam ayat-ayat dalil-dalil
tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang masuk neraka jahanam, menyebabkan kekal, menyebabkan kemurkaan, menyebabkan laknat. Baik, hanya menerangkan sebab-sebab yang menyebabkan masuk neraka. Wala yalzam min wujudi muqtadil hukmi wujuduhu. Dan tidak mesti kalau ada sebabnya, ada wujudnya. Misalnya begini, orang disebabkan ketabrak mati. Baik, berarti hati-hati, ketabrak bisa mati loh. Apakah setiap orang yang ketabrak mati? Tidak. Kaidahnya apa berarti? Sebab ini menyebabkan kematian. Tetapi kalau ada sebabnya, belum tentu kematian itu ada. Sahih? Kenapa juga mati? Ketabrak. Oh, berarti ditabrak itu penyebab kematian. Baik, kalau ada yang ditabrak, apakah mesti mati? Tidak. Ini juga sama. Diterangkan penyebab-penyebab masuk neraka, penyebab-penyebab kemurkaan, penyebab-penyebab dilaknatnya seseorang, atau penyebab dikekalkannya seseorang dalam neraka. Tetapi kalau ada sebabnya, apakah mesti ada hukumnya? Belum tentu. Mengapa belum tentu? Fa innal hukmu innama yatimmu biwujudi muqtadihi wa intifai mawani'ihi. Karena sesuatu hukum akan terjadi kalau lengkap dua perkara. Satu, keberadaan sebab. Kedua, tidak adanya penghalang. Wujud al-asbab nomor satu. Dan kedua, intifa al-mawani'. Perhatikan barakallahu fikum. Hukum akan ada kalau lengkap. Wujudul asbab, sebabnya ada. Intifaul mawani, dan mawani'nya tidak ada. Baru terjadi hukum. Baik. Sekarang ada seorang yang ditabrak, tetapi ada mawani'nya. Kepalanya ditutup dengan helm. Siku-sikunya pakai pelindung-pelindung seperti pembalap-pembalap motor. Di kaki juga, di tangan juga, di depan tulang keringnya pakai pelindung lagi. Tabrak gulung-gulung dia, bangun lagi. Kok nggak mati? Kan ada sebabnya. Sebabnya ada, mawani'nya juga ada. Tidak terjadi kematian. Iya kan? Mengapa? Ada sebabnya, tapi ada mawani', ada penghalang-penghalang. Di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, di dalam Syariah, Allah terangkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah terangkan dalam hadis, ada asbab, ada mawani'. Sebab-sebab seorang mendapatkan adab dalam neraka. Siapa yang membunuh maka dia masuk neraka. Siapa yang berbuat dosa masuk neraka. Siapa yang masuk neraka. Siapa yang berbuat ini masuk neraka. Ini penyebab-penyebab. Baik, ternyata orang itu bertaubat. Masuk neraka enggak? Ya enggak. Lu katanya siapa yang berbuat dosa masuk neraka. Ada penghalangnya, yaitu taubat. Kita lihat ucapan berikutnya. Qala wa ghayatu hadhihi nusus, puncak dari nas-nas seperti ini, yakni nas yang sedang kita bahas, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Puncak dari apa yang dibahas dalam dalil-dalil yang seperti ini, dalil ancaman, adalah i'lam, memberitahu bi anna kada sababun lil uqubah, bahwa perbuatan ini menyebabkan azab, perbuatan itu menyebabkan azab, perbuatan ini menyebabkan neraka jahanam, wa muqtadin laha, yang memberikan konsekuensi azab. Berarti puncak dari ayat-ayat itu hanya menerangkan asbab dukhuli jahannam, asbab al-ghadab min Allah, asbabul la'an, dan seterusnya. Seperti ketika Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang buang air kecil di bawah pohon yang biasa dilewati manusia, maka dia terkena laknat. Mengancam para wanita, siapa yang mencukur bulu alisnya, maka dilaknat. La'anallah an-namisat wal mutanammisat.
Allah melaknat siapa yang mencabut bulu alisnya dan siapa yang minta dicabut bulu alisnya. Tapi apakah orang yang mencabut bulu alis mesti dilaknat? Tergantung. Ada mawaniknya? Tidak. Sebabnya sudah ada. Apakah ada mawaniknya? Ternyata orang tadi nggak ngerti apa-apa. Oh, emang dilaknat? Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti, astagfirullah. Mulai saat itu dia berhenti. Apakah dia dilaknat? Tidak. Ada mawaniknya. Mahwal mawanik al-jahl. Tidak mengerti. Ini lagi, kamu juga dilaknat. Saya tidak tahu, bangun tidur sudah begini. Dikerjain orang lain tanpa tahu. Berarti mukrah. Terpaksa. Ya tidak dilaknat. Mengapa? Ada mawanik. Jangan lupa ini kaidah penting dalam semua masalah. Hukum terjadi kalau ada sebabnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Wujudul asbab wa intifa'ul mawani'. Wa qad qama ad-dalilu ala dzikril mawani'. Sedangkan dalil sudah banyak yang menyebutkan tentang mawani'nya. Apa saja? Bahkan fi ba'dihha al-ijma'. Bahkan sebagiannya disebutkan secara ijma' kesepakatan seluruh para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Wa ba'duha bin nas. Sebagian yang lain disebutkan mawani' dengan nas dalil-dalil. Misalnya taubat akan jadi penghalang. Walaupun dia melakukan sebab masuk neraka, tetapi terhalang dengan taubatnya. Fataubatu mani'un bil ijma'. Maka taubat menjadi penghalang seorang untuk masuk neraka jahanam dan semua neraka Allah dengan sepakat ijma'. Wa tauhid mani'un bin nususil mutawatirah. Tauhid akan menjadi penghalang seseorang untuk kekal dalam neraka kalau dia punya tauhid. Allati la mudafi' laha wal hasanatul 'azimah al mahiyah mani'ah. Kebaikan-kebaikan besar yang agung, yang besar itu juga akan menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Berarti kebaikan-kebaikan menjadi mawani', bisa menghapus dosa-dosa. Wal masaib al kibar, musibah-musibah besar juga terjadi di dunia sebagai mani'ah, sebagai penghalang dari azab. Cukup oleh Allah dibalas dengan musibah di dunia. Wa iqamatul hudud, dihukum dengan hukum had. Sang pencuri sudah dipotong tangannya. Sang pembunuh sudah dikisas, sudah dipenggal kepalanya. Berarti sudah ditegakkan hukum had di dunia. Itu juga menurut para ulama mani'un, penghalang untuk masuk dalam neraka jahanam, untuk kekal di dalamnya. Wala sabila ila ta'til hadhihi nusus. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan dan melalaikan dalil-dalil tersebut. Fala budda min i'malin nusus minal janibaini. Maka hendaklah kita memakai dalil-dalil tadi dari dua sisinya. Dalil-dalil yang menyebutkan sebab-sebab neraka jahanam, sebab-sebab kekekalan dalam neraka, sebab-sebab kemurkaan. Jangan lupa dibaca pula, diimbangi dengan mawani', dalil-dalil yang merupakan penghalang-penghalang dari ancaman tadi. Kalau sudah ada sebab-sebabnya, sebab-sebab neraka, sebab-sebab azab, tapi ada penghalang-penghalangnya, tinggal dilihat mana yang lebih kuat. Kalau lebih kuat penghalangnya, maka termaafkan, terampuni, dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Kalau ternyata lebih kuat ancamannya dan penghalangnya kurang kuat, maka dia tetap diazab tetapi tidak kekal di dalam neraka karena ada masih penghalang yang kuatnya, yaitu tauhid. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik.